Halo Sobat Molis, apa kabar? Kembali lagi bersama saya Anto Mario dalam channel motorlistrik.com. Nah, kali ini kita akan membahas tentang motor listrik U-Winfly X6. Mau tahu apa aja kelemahan dan kelebihannya? Jangan lupa subscribe dulu, like, comment, and share. Oke Sobat Molis, kita mulai dari awal depan dulu. Nah, di U-Winfly X6 ini dia sudah menggunakan windshield visor. Nah, ini ciri khas dari X6 dengan bahan plastik. Kemudian di sini ada logo U-Winfly-nya. Di bawahnya lagi kita lihat ada lampu. Dia dalamnya ini sudah menggunakan semacam proyektor ya, kalau kita lihat itu ya. Sudah ada DRL-nya juga di dalam. Jadi satu, dan ini lampunya itu berbentuk seperti garis melengkung huruf L ya. Lampu sennya jadi menyatu di dalam lampunya ya, dia menyatu tidak terpisah. Kita ke bagian bawah, spakbornya ini lumayan besar juga untuk motor listrik ini. Warnanya hijau stabilo kalau kita bilang ya. Bagus perpaduan warnanya antara hitam dan hijau stabilo. Nah, di sini bannya dia menggunakan ban ring 12 ukuran 120/70. Velg racing yang keren juga ini, bentuknya agak beda dengan motor-motor skutik yang kita kenal gitu. Bagian shock breakernya juga dia sudah menggunakan teleskopik. Oke, kita ke bagian cakramnya di samping sebelah kiri. Pada bagian rem depannya ini dia sudah menggunakan rem cakram yang saya kira sangat bagus, walaupun tidak besar seperti seri T5, tapi ini sudah cukup untuk nambah keamanan kita dalam berkendara. Lanjut ke bagian decknya. Decknya ini dia menggunakan karpet ya, double karpet. Nah, di sini yang unik nih teman-teman. Jadi pada bagian footstepnya dia menggunakan sistem tekan. Jadi caranya seperti ini, tekan sedikit ke dalam, nah dia akan keluar, sangat bagus. Kemudian di sini ada tombol cas ya. Di bagian bawah biasa ada standar samping. Standar sampingnya dia agak pendek, jadi kita harus berhati-hati dalam posisikan standarnya agar tidak jatuh ya. Kemudian kita ke sisi belakang. Sini armnya ini gunakan besi dalamnya, tapi hanya dibungkus dengan cover plastik ya, seperti motor-motor listrik pada umumnya. Sebenarnya kalau dipakai armnya besi seperti T5 lebih keren lagi harusnya nih ya. Tapi worth it lah, oke. Di bagian shock breaker belakang dia sudah menggunakan dual shock. Sepertinya ini ada setelannya atau tabung ya. Kita spesifikasi dari X6 ini dia sudah menggunakan dinamo 2000 watt dengan 3 mode percepatan dengan kecepatan maksimum diklaim bisa mencapai 90 km/jam dengan jarak tempuhnya 80 km dan baterainya yang besar yaitu 72 volt 32 Ah. Dan belakang dia sudah menggunakan ring 12 dengan profil ban 120/70 sama dengan ban depan ya. Nah, di sini ada bagian seperti apa ya, penahan air ya, untuk melindungi baterai di bagian tengah sehingga tidak membuat kotor ketika hujan. Oke, pada bagian lampu belakang ini dia manis sekali karena bentuknya transparan
sudah LED di bagian lampu belakang remnya. Nah, seperti ini tampilannya ketika kita rem. Kemudian di bagian lampu sennya ini cukup besar juga ya. Jadi lampu sen ini menempel di spakbor belakang. Nah, itu cukup besar dan sudah menggunakan LED. Dan dia bisa juga ada lampu hajarnya di belakang. Kemudian ada plat nomor. Nah, di sini spakbornya sangat besar juga ya. Sampai ke bawah sekali nih, kalau kita lihat sampai bawah sekali. Di sini dia sudah menggunakan rem cakram juga. Jadi bagian depan dan belakang sudah menggunakan rem cakram. Tentunya ini akan membuat kita lebih safety dalam berkendara. Dan ini juga dibalut dengan cover plastik seperti ini. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat ini ada baterainya nih. Kalau kita lihat ini cukup besar, memakan tempat juga. Dan ini jadi bagian tangannya sedikit agak kosong seperti itu. Nah, di bawah ini ada standar 2. Nah, ini yang banyak orang keluhkan. Penyakit dari X6 ini adalah standarnya yang pendek. Ini mengakibatkan sering gasruk. Jadi ketika ada polisi tidur, ini yang terkena bagian jalannya yang mentok aspal ya, ini nih. Sering gasruk. Kelemahannya di X6 ini di sini yang sering dikomplain para pengguna X6. Solusinya adalah pada bagian belakang shock breaker, biasanya ini kita tambahkan dengan riser atau peninggi shock. Jadi ketika shock breaker ditambahkan, dia akan menambah tinggi dan ini akan mengurangi gasruk pada motor X6 ini. Mungkin solusinya seperti itu. Pada motor Wingfly X6 ini itu wheelbase-nya sangat cukup panjang ya. Jadi ini tentunya akan menambah kenyamanan dalam kita berkendara. Oke, kita ke bagian atas dari motor Wingfly X6 ini. Di sini dia sudah menggunakan joknya empuk sekali ya. Ini memang didesain untuk berkendara dengan 2 orang. Artinya cukup panjang juga dimensinya. Di depan cukup lebar dan ini memang didesain untuk 2 orang. Jadi dibuat senyaman mungkin dengan dibalut dengan bahan kulit yang sangat presisi. Ini menambah kenyamanan dalam berkendara Anda. Kemudian pada bagian ini bezelnya itu bagus sekali, desainnya keren. Kemudian kita lanjut ke bagian dalam joknya. Cara bukanya adalah kita dengan menggeser kunci ke bagian kiri. Jangan ditekan, cukup digeser aja seperti ini. Nah, nanti dia akan terbuka. Oke, kita buka. Bagasinya seperti ini, teman-teman. Pada bagian bagasi kita lihat di sini cukup luas, tapi tidak tinggi ya, pendek sekali. Dan dengan seperti ini, sepertinya helm tidak akan masuk, tidak akan muat. Kemudian di sini ada MCB-nya. Nah, di bagian dalam bawah bagasi ini ada baterai 72 volt dan 32 Ah. Nah, diklaim dengan 32 ampere ini diklaim sangat mumpuni kecepatannya. Nanti kita akan test drive. Oke, lanjut ke bagian handle gasnya. Nah, di sini handle gasnya dia cukup ringan. Ada bagian ujungnya ini seperti chrome. Kemudian dilapisi dengan bahan karet juga di sini. Nah, di sini ada untuk tombol lampu utama dan lampu jauh dekatnya. Nah, di sini ada 3 mode berkendara, 1, 2, dan 3. Nanti kita akan lihat berapa speednya. Ini tombol starter. Kemudian kita beralih ke bagian sebelah kiri dulu. Nah, di sini unik juga, dia minyak remnya ini dibalut dengan aksen aluminium. Ada minyak rem di dalam, warna putih transparan, kacanya yang biru ya. Kemudian di sini ada lampu jauhnya, ada lampu hajar, dan seperti biasa lampu sen kanan kiri, ada tombol klakson, dan ada gigi mundur ya, R-nya. Nah, yang sangat disayangkan dari Wingfly X6 ini adalah
stangnya. Stangnya dengan naked stang ini, dengan stang telanjang. Stang telanjang ini sepertinya besi, tapi dia hanya seperti di pilok silver gitu aja ya. Ini jadi mengurangi kesan mewahnya gitu. Padahal kalau ini chrome, dia akan pasti lebih bagus lagi. Itu kelemahan dari stang Uwinfly X6 yang telanjang ini. Ada bagian ini, ada semacam cup holder ya. Ini mungkin difungsikan untuk menaruh botol minuman. Kita lihat. Nah, tapi kalau kita buka, ini sepertinya agak nanggung ya untuk botol-botol aqua seperti ini. Kita akan coba ya teman-teman. Nah, ini harus agak sedikit dipaksa agar dia bisa masuk. Seperti ini. Jadi bentuknya agak nongol, jadi ya kurang dalam juga kalau untuk cup holder. Kemudian di sini ada USB charge. Kemudian ada hook atau gantungan di sini untuk bawaan belanja kita. Nah, ini agak unik karena kita harus menarik dulu supaya dia keluar. Nah, ini agak keras teman-teman. Nah, jadi harus agak dipaksa baru dia keluar seperti itu. Kemudian kita tutup lagi. Nah, dia akan seperti itu. Nah, di sini sudah ada kompartemen yang sangat simpel sekali. Bisa untuk menaruh HP atau dompet atau apapun yang kita butuhkan selagi di jalan. Nah, kita kembali ke speedometer. Pada panel instrumen kita lihat di sini, kita akan coba speednya dengan mode berkendara 1. Kita akan lihat speednya dapat berapa. Ya, sampai 54 km di speed 1-nya. Kita ke speed 2-nya. Wow, speed 2-nya 82 km per jam. Ini tanpa beban ya. Kita ke speed 3-nya. Wow, luar biasa, sampai di 95 km per jam. Cukup menarik ya. Kenceng loh guys, ini motornya, gila. Oke Sobat Molis, kali ini kita akan langsung test drive aja biar nggak penasaran bagaimana performa dari Uwinfly X6 ini. Nanti kita akan test drive ke jalan raya. Oke teman-teman, ini memang powernya cukup besar sekali ya, jadi sangat terasa. Tapi di tarikan awalnya dia cukup smooth ya, nggak terlalu terhentak seperti motor listrik lainnya. Kita gas pelan pun udah jalan, jadi terasa sangat smooth. Orang bilang ini NMAX-nya Uwinfly ini sebenarnya. Waduh, bantu mentok kan. Waduh, bantu mentok kan. Belokan gitu aja mentok dia. Nah, ini tadi gue bilang gini-gini bahaya nih. Kalau tuh kan, ya kan? Nah, itu jadi Sobat Molis. Jadi kalau ada polisi tidur, kita harus hati-hati karena kalau kita nggak pelan-pelan, pasti akan gastruk, Sobat Molis. Jadi harus benar-benar pelan. Kita mau coba sampai gaspol ke 90 kalau bisa nih, tapi kayaknya jalan tidak memungkinkan untuk kita test drive. Kita coba gaspol ya. Oke. Satu. Sembilan. Oh, ini kita gasnya sudah gas penuh tapi agak lama. Untuk sampai posisi top speednya tidak langsung spontan ya. Oke Sobat Molis, kali ini kita akan tes jalan menanjak.
yang cukup curam. Nah, mau tahu dia kuat apa enggak? Yuk kita gas. Oke guys, tanjak kita mulai. Gaspol. Kecepatan 24, 27 ya, terus menanjak. Oke, cukup simple dan mudah sekali dilibas. Mantap. Oke Sobat Molis, kali ini kita akan test drive turunan dan tanjakan curam bersama kawan saya Budi. Bud, berat lu berapa Bud? 100 kg ya, saya 70 kg. Nah, mau tahu kita boncengan ini test drive berdua, kuat apa enggak? Yuk gaspol. Oke guys, kita coba nanjak ya. Ini kita lihat cukup curam juga tanjakannya. Oke, 19. Ya, sangat mudah sekali. Mantap. Oke, Sobat Molis. Setelah kita melakukan uji coba test drive tanjakan, baik sendiri ataupun saya berdua dengan teman saya, nampaknya sangat mudah sekali melibas tanjakan yang cukup curam. Kesimpulannya adalah motor ini sangat powerful sekali. Kemudian pada tarikan awalnya dia sangat smooth, tidak terlalu terhentak, dan sangat nyaman dikendarai. Ini sangat responsif ya menurut saya. Jadi dari mulai shock breakernya juga nyaman digunakan, kemudian dari posisi ridingnya juga enak sekali, nyaman. Jadi seperti motor-motor skutik pada umumnya yang di Indonesia, saya kira ini worth it sekali, apalagi untuk jalan jauh ini pasti sangat nyaman. Dan untuk harganya, motor Uwin-Fly X6 ini dibanderol dengan harga Rp17.900.000 saja. Jadi sangat worth it dan sangat-sangat value for money. Oke Sobat Molis, itu aja yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi. Salam gaspol!